Lantas pemirsa, apa saja perkembangan terbaru dari Kejaksaan Agung? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami ada Fadis Abi yang saat ini berada di Kejagung. Silakan Fadis. Tisa dan Ro, dapat kami informasikan hingga saat ini Kejaksaan Agung ini masih menunggu pelimpahan tahap 2 yang rencananya akan dilakukan pada hari Senin besok tanggal 3 Oktober 2022. Dan untuk mengetahui berkaitan mengenai kasus pasca Kejaksaan Agung menetapkan bahwa berkas perkara baik itu obstruction of justice, menghalangi proses hukum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kami sudah bersama dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Pak Ketut Sumedana. Selamat sore Pak Ketut. Selamat sore Mas, gimana Mas? Pak Ketut, kami ingin mengupdate berkaitan mengenai pasca berkas perkara dinyatakan lengkap, formil maupun material P21. Saat ini prosesnya di dalam Kejaksaan Agung ini seperti apa Pak? Jadi karena sudah P21 kemarin ya, berarti kita tinggal menunggu langkah berikutnya adalah tahap 2. Dan tahap 2 ini saya dapatkan informasi dari teman-teman di Jampidum bahwa itu sudah disepakati tanggal 3 hari Senin ya. Artinya apa? Nanti penyidik akan menyerahkan barang bukti dan tersangka. Dan kita menyiapkan administrasinya, baik itu administrasi penahanannya, ya termasuk juga menyiapkan surat dakwaan yang akan kita limpahkan ke pengadilan seperti itu. Rencananya proses akan dilakukan di mana Pak? Jadi biasanya dilaksanakan pada di mana TKP kejadian suatu perkara. Jadi sudah disepakati bahwa akan dilaksanakan tahap 2 itu di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Oke. Nanti akan ada 11 orang tersangka, di mana dari 11 orang tersangka tersebut, satu diantaranya merupakan Putri Chandrawati yang hingga saat ini belum dilakukan penahanan oleh pihak penyidik. Apakah nanti pihak Kejaksaan Agung akan melakukan penahanan Pak, pasca pelimpahan tahap kedua Pak? Jadi yang melakukan penahanan itu ya saya koreksi sedikit adalah penuntut umum. Jadi kewenangan untuk melakukan satu penahanan terhadap perkara tersebut adalah penuntut umum. Nanti kita lihat ke depannya. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan syarat-syarat subjektif, objektif yang akan dipertimbangkan apakah yang bersangkutan dilakukan penahanan apa tidak ya. Penahanan itu perlu kita ketahui bahwa ada 3 Pak. Ada penahanan rutan, ada penahanan rumah, dan ada penahanan kota seperti itu. Secara teknis setelah pelimpahan tahap kedua Pak, nantinya proses apa yang akan dilakukan oleh pihak Kejagung? Jadi secara teknis bahwa Kejaksaan mempunyai waktu 14 hari untuk menyiapkan surat dakwaan. Ya, artinya apa? Kita tidak harus menghabiskan waktu 14 hari. Ya, 7 hari aja biasanya dalam praktiknya sudah bisa dilimpahkan karena rencana surat dakwaan itu sudah dibikin pada saat penelitian berkas perkara. Oke. Dan setelah itu Pak, nanti pengadilan negeri nanti akan kapan rencananya akan menentukan waktu sidang dan juga menunjuk hakim? Begini, setelah pelimpahan berkas perkara kepada pengadilan ya biasanya dalam waktu 3 sampai 7 hari itu sudah ada penetapan hari sidang. Ya nanti kita lihat sekitar kira-kira pertengahan Oktober mungkin sudah mulai digelar persidangannya. Pak Ketut, kasus ini sempat menyita perhatian publik yang begitu besar Pak Ketut. Bagaimana integritas dan juga netralitas jaksa penuntut umum nantinya dalam mengawal kasus ini Pak Ketut? Saya kira begini ya, jaksa yang ditunjuk sampai sedemikian banyak ya, ada 30 ditambah 43 jaksa yang ditunjuk itu tentu sudah mempunyai kapabilitas untuk menyidangkan perkara ini. Dan saya pikir sudah profesional dan berintegritas ya, mudah-mudahan ke depan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan masyarakat. Ada juga tuntutan dari publik untuk transparansi, baik itu nanti teknis secara sidang nanti akan dilakukan terbuka atau tertutup Pak Ketut? Begini, tergantung nanti konten yang ada di dalam surat berkas perkara. Kalau berkas perkara menyangkut hal-hal yang sifatnya kesusilaan, tentu saja persidangannya dilakukan secara tertutup. Tapi kalau semuanya ansih pembunuhan saja atau obstruction of justice saja, tapi itu bisa terbuka semuanya. Akan tetapi karena saya dengar informasi bahwa itu ada konten kesusilaannya juga, kemungkinan akan semi terbuka dan semi tertutup proses persidangannya. Ya, dari hal-hal tertentu pada saat pemeriksaan mungkin ada kontennya kesusilaan itu mungkin tertutup, tidak boleh terbuka untuk umum ya. Seperti itu. Tapi itu tidak mengurangi rasa bentuk dari transparansi dalam sidang tersebut? Tidak, itu aturan KUHP-nya memang seperti itu. Kita juga melindungi privasi, ya juga melindungi publik. Ya, kalau kesusilaan sampai digelar ke publik kan tidak etis ya. Dan undang-undang mengatur membatasi hal seperti itu. Terima kasih banyak Pak Ketut atas informasinya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Baik pemirsa, dapat kami informasikan memang proses kasus ini di mana pada tanggal 19 Agustus ini penyidik sempat menyerahkan berkas
P19 ini kepada pihak Kejaksaan Agung, namun dinyatakan belum lengkap secara material dan juga formil, dan kemudian dikembalikan lagi ke penyidik, dan kemudian penyidik melengkapi diberikan lagi pada tanggal 1 September, dan kemudian selang 14 hari sekitar tanggal 14 September kemudian penyidik menyerahkan kembali ini berkas perkara dari 12 tersangka yang sudah direvisi, dan akhirnya kemarin pada tanggal 28 September Kejaksaan Agung ini menetapkan bahwa berkas perkara atas 2 kasus, yaitu obstruction of justice, menghalangi proses hukum, dan juga pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat, ini dinyatakan secara lengkap atau P21. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kami kembalikan kepada Andro dan juga Tisa. Fadis Abi mengabarkan langsung dari Kejagung, Jakarta. Terima kasih.